Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, khusus di KM Masjid Jami Baitul Hajri, ada di tengah kita di antara senior Bapak Haji Mukhir dan yang lainnya. Dulu sewaktu ada almarhum Bapak Kiai Haji Syarifuddin Mahfud maksudnya. Jadi biasanya saya kalau habis subuh hari Sabtu itu cuma sekitar 15 menit mintanya. Maka mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum, begitu juga untuk yang lainnya yang berjasa kepada masjid ini yang telah meninggal dunia, maupun barangkali yang masih hidup yang telah menginfakkan sebagai hartanya. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik. Dan bagi yang telah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal solehnya, Allah maafkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam ta'lim ini. Saya tidak tahu apakah ada yang kerja di hari Sabtu atau tidak. Intinya adalah bahwa menghadiri majelis ilmu, kata baginda Nabi, itu pahalanya lebih besar, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu kata baginda Nabi. Dan banyak hadis lain yang senada. Maka mari kita pergunakan dalam rangka juga menggugurkan kewajiban kita, karena kata Nabi, talabul ilmi fardhah, menimba ilmu agama itu wajib. Jadi kewajiban kita sejak kita balik sampai meninggal dunia. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maka tema kita kali ini adalah tradisi-tradisi yang dibangun di atas sunnah. Apa di antaranya? Misalkan seperti tadi kita baca Al-Fatihah, itu ternyata para sahabat juga baca Al-Quran ketika mereka mengunjungi yang meninggal dunia. Itu kata Imam Ahmad dalam kitab Matalibul Duha. Makanya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dengan banyaknya beberapa hadis, beliau itu sangat-sangat menganjurkan untuk baca Al-Quran buat orang yang meninggal, baik dari rumah maupun di perjalanan. Ketika seorang anak ingat orang tuanya, bacakan Al-Fatihah atau bacakan Al-Ikhlas atau bacakan surah yang lain, pahalanya untuk orang tuanya. Kata Imam Syafi'i, wa uhibbu law quri'a 'inda al-qabri, saya sangat menganjurkan, saya sangat mencintai kalau dibacakan Al-Quran di kuburannya dan didoakan mayatnya. Kata ulama Syafi'i, bukan hanya di kuburan, apakah di rumahnya, apakah ketika dia sedang naik kendaraan, apakah sedang dia masak dan lain sebagainya, bisa didoakan ketika dia ingat orang tua atau orang yang ingin dia doakan. Itu yang pertama. Makanya pengarang kitab Mafatihul Ghaib, tafsir Mafatihul Ghaib, itu berpesan dalam lembaran pertamanya bahwa siapa saja yang membaca dan mendalami kitab tafsirku ini, saya sangat berharap bacakan saya suratul Fatihah dan untuk anak-anak dan keluarga saya. Begitu pesan para ulama. Artinya kita ini mengikuti sahabat, mengikuti baginda Nabi yang sahabat diperintahkan, bagi yang mau tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak tradisi-tradisi di kita yang sesungguhnya itu disyariatkan dalam agama Islam. Setidaknya misalkan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi, maupun dalam kitab-kitab yang lain, misalkan selamatan kelahiran. Itu dalam tradisi Islam, dalam bahasa fikihnya disebut dengan al-khursah, walimatul khursah, sebagai ungkapan syukur. Jadi kalau orang kita nyebutnya selamatan, sebetulnya ungkapan syukur, tasyakuran atas kehadiran anak. Ini di luar akikah. Dan orang kita membahasakannya itu, melaksanakannya terkadang dengan bahasa nunjuk bulan, atau ketika lahir, atau ketika dia sudah hamil.
Dalam tradisi keislaman di bangsa Arab dulu maupun hari ini masih ada yang disebut dengan walimatul khursah, ungkapan syukur yang orang kita nyebutnya selamatan. Sebetulnya ungkapan syukur, selamatan atas kehadiran anak yang ada di kandungan maupun yang akan lahir. Belum lagi dengan walimatul aqiqah, ya, selamatan akikah atau syukuran dengan akikah, apakah anak lahir setelah 7 hari atau kelipatannya ke-14, ke-21, dan tidak mesti harus kelipatan itu kata para ulama. Yang penting ketika anak itu masih kecil, bayi itu masih berupa sobi, masih belum besar, itu disebut dengan al-khursah yang pertama tadi. Lalu akikah. Ada juga yang namanya tradisi dalam syariat Islam, dalam fikih ulama disebut dengan an-naqiyah. Walimatun naqiyah ini adalah selamatan atas kedatangan seseorang yang dari perjalanan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apakah karena orang itu hilang lalu diselamatin? Oh, ternyata dia kembali selamat, enggak hilang, enggak terbunuh, enggak kebakaran, enggak karam di lautan. Itu namanya naqiyah. Atau dia pulang dari perjalanan, dari safar. Seperti misalkan orang haji kan suka ada kumpul-kumpul di rumahnya. Lalu ada namanya selamatan. Itu dalam fikih memang ada dan dianjurkan oleh ulama. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i mewajibkan itu. Mewajibkan misalkan selamatan rumah. Yang orang Arab menyebutnya syukuran sebetulnya. Orang kita menyebutnya selamatan. Selamatan punya rumah baru, selamatan bangun rumah baru. Namanya nakirah, wakirah, walimatul wakirah. Ini ada di zaman baginda Nabi dan itu terlegenda di kitab-kitab fikih. Cuma terkadang kita ini terlalu kaku, ya, karena nggak tahu di bidang ini nggak ada dalam syariat Islam. Maka ketidaktahuan kita tidak bermakna itu tidak boleh. Apalagi dalam kaidah usul fiqh, ya, ulama misalkan dalam Manzumatul Qawaid al-Fiqhiyah karya Imam As-Sa'di tegas disebutkan al-adat, disebutkan bahwa al-aslu fil adat, hukum asal dalam tradisi itu adalah al-ibahah. Hukum asal dalam tradisi berbagai macam budaya bangsa itu adalah boleh, kecuali ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang melarangnya. Itu ulama fikih sepakat mengatakan itu. Kalau kaidah fikih itu kan ijma ulama. Jadi tradisi-tradisi yang tadi kita sebutkan, ya, tradisi kelahiran, tadi tradisi setelah lahir anak itu akikah, tradisi kedatangan orang yang gaib yang tadi disebut dengan naqi'ah, atau walimatus safar, keberangkatan orang mau haji, mau kuliah, mau belajar misalkan ke Timur Tengah, itu disebut dengan walimatus safar. Orang kita nyebutnya, kadang menyebutnya ratiban, ya, ratiban haji. Itu memang diajarkan dalam ajaran agama kita. Maka disinilah pentingnya kita belajar barangkali, sehingga ketika ada tetangga kita selamatan bangun rumah, sebetulnya itu sunnah Nabi. Cuma karena kita nggak tahu, dipandangnya ini nggak boleh ini. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pahami dengan baik agar kita di sini terjalin ukhuwah. Karena hari ini terasa kering ukhuwah itu. Saya merasakan begitu sebagai mungkin sedikit dinamakan pendakwah lah, kalau boleh disebut begitu, ya. Orang yang mengajak untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi ini kan disebut mubalik, penyampai atau pendai. Itu kering. Misalkan begini, dulu ketika saya remaja, itu kalau masuk masjid tradisi salaman itu biasa. Mau masuk masjid atau setelah sholat itu biasa. Tapi hari ini jarang. Dan jarang, meskipun masih ada, jarang orang habis sholat itu salaman. Karena dipandangnya itu tidak syar'i katanya.
Padahal itu sudah di luar sholat. Jadi tidak mempengaruhi hukum sholat. Dan al-ada, tradisi itu boleh, kecuali ada yang mengharamkannya. Misalkan di situ mengandung kemusyrikan, mengandung kemubaziran, mengandung permusuhan, mengandung misalkan khomer, ya, atau mabuk-mabukan, itu haram. Itulah dalil yang mengharamkannya. Tetapi ketika tidak ada hal-hal negatif semacam itu, ulama sepakat bahwa al-aslu fil asya'i al-ibah. Asal segala sesuatu itu boleh illa ma dalat dalilu ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi agama itu mudah, agama itu luas. Dan hari ini agama itu menjadi sempit. Kenapa? Padahal Nabi sering sekali mengucapkan kepada para sahabat, yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan kalian persulit, basyiru, berikan kabar gembira, wala tunafiru, jangan jadikan mereka lari dari agama. Terkadang kan kayak ada di samping rumah saya itu musola, yang nggak sholat dibakar. Sebetulnya maksudnya bagus gitu, tapi setiap mau subuh bilangnya begitu, seperti itu. Jadi terkadang orang jadi ngeri. Tapi kalau yang mau sholat masuk surga kan lebih bagus. Sebetulnya sama gitu kan. Tapi ini bahasanya agak ekstrim. Yang nggak sholat dibakar, gitu kan. Badannya angus, kering, orang jadi ngeri. Meskipun itu juga ada efek positif sebetulnya, efek cerah. Tapi bagi sementara orang itu menjadi terkadang menjauh. Nah saya agak apresiasi kepada jamaah tabligh. Meskipun ada sedikit kritikan, misalkan meninggalkan keluarga tanpa bekal. Itu jamaah tabligh, orang-orang yang di pinggir jalan yang main gaplek, main gitar, mungkin kadang ada yang mabok, jamaah fam, dibilangnya apa? Wahai ahli surga, bagus panggilan. Mari kita sholat jamaah. Itu bagus. Jadi mengajak, merangkul bukan memukul. Maka tradisi salaman ini itu sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Idallah dia, ini tradisi bangsa kita. Di Timur Tengah nggak ada Bapak Ibu. Khususnya salaman anak kepada orang tua, cium tangan itu misalkan. Mau berangkat sekolah, cium tangan bapaknya, ibunya. Datang ke sekolah, dia cari gurunya atau ketemu gurunya, cium tangan. Pulang dari sekolah, cium tangan sama orang tuanya. Di Timur Tengah nggak ada Bapak Ibu. Saya alhamdulillah, hadis bin Ya'man pernah tinggal di Timur Tengah 11 tahun dan saya tidak pernah melihat itu. Anak sekolah cium tangan mau berangkat, orang tuanya nggak ada. Di sekolah sama gurunya cium tangan nggak ada, biasa aja. Padahal Nabi memerintahkan itu dan Nabi melakukan itu. Sama dengan sungkeman, nanti kita bicarakan dalilnya. Jadi kata Nabi, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Karena saya diberi waktu cukup panjang, ya, maka terpaksa saya perlebar. Terserah nih kesepakatan sampai jam berapa. Kata Nabi, idza laqiya ahadukum, saya nyiapinnya cuma buat 15 menit. Wow. Tapi gak apa-apa, ini bisa panjang. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi, kata Nabi. Jika ketemu salah seorang di antara kalian berdua ini atau beberapa, maka falyusallim alaihi, hendaknya mengucapkan salam dan musafahah, berjabatan tangan. Itu kata baginda perintahnya. Dan perintahnya umum. Perintah umum itu tidak mesti dicontohkan oleh baginda Nabi, kata ulama. Perintah yang umum, perintah baca Quran, nggak mesti ada contohnya. Oh, Nabi nggak baca Yasin tiap malam Jumat, nggak mesti ada contohnya, kata ulama. Yang penting itu Quran. Mau baca Quran, baca Qulhu, baca Al-Baqarah, Ar-Rahman, Yasin, terserah. Karena di zaman Nabi ada namanya sahabat, ini Sahih Bukhari, kata ada bin Nu'man. Dia hafal Quran, tapi yang dia baca Qulhu. Dia hafal Quran, tapi yang dia dawamkan dari habis Isya sampai subuh Qulhu, bukan surat yang lain. Lalu sahabat ngadu kepada baginda Nabi, karena ya taqallaha, redaksi hadis itu seakan mengeluhkan itu. Komplain baginda, itu kata ada kok bacanya Qulhu aja dari habis Isya sampai subuh, tiap hari dia baca. Apa kata baginda Nabi? Kecintaan Qatadah kepada Al-Quran menjadikan dia ahli surga. Kepada Qulhu, kecintaan dia kepada Qulhu menjadikan Qatadah ahli surga. Bapak Ibu hadis sekalian. Maka salaman juga begitu.
Apa kata Nabi? Fa'in hadat bainahuma, kalau terhalang habis salaman ini di dalam masjid terhalang oleh kata Nabi syajaratun pohon, au jidarun atau tembok, au hajarun atau batu. Fal yusallim alaih, maka hendaknya dia salaman lagi kata baginda Nabi. Makanya para sahabat mempraktekkan itu. Sahabat-sahabat Nabi habis wudu kehalang tirai salaman lagi. Habis wudu kehalang tembok salaman lagi. Di dalam masjid kehalang sesuatu, kehalang orang, ketemu muka, salaman lagi, assalamualaikum. Tidak, yang kita rasakan hari ini. Sebelumnya belum pernah salaman, masuk ke dalam masjid masing-masing duduk-duduk aja. Padahal ini menumbuhkan silaturahmi, menumbuhkan ukhuwah. Ini yang hilang dari ruh keislaman kita. Maka nggak ada salahnya kita habis sholat, apalagi doain. Taqabbalallah, semoga Allah menerima amal ibadah sholat kita. Itu kan doa. Di Arab itu penuh dengan doa. Khususnya di masjid itu kalau ada yang nyiapin air, nyiapin teh, itu selalu doakan. Islam edan. Semoga Allah menyelamatkan tangan, memberkahi tangan. Itu selalu begitu. Ketemu doa Allah yukhlika. Allah semoga Allah memuliakanmu. Allah yastur alaik, semoga Allah menutup aib-aib. Itu banyak doa kalau di Timur Tengah, khususnya di Arab. Di Arab Mesir, karena Arab itu terbagi, ada Arab yang letaknya di Afrika, ada yang Arab letaknya di Asia. Arab di Afrika itu Maroko, Libya, Tunis, Aljazair, Mesir termasuk, Sudan termasuk. Itu Arab letaknya di Afrika. Arab letaknya di Asia banyak, Saudi, Qatar, Dubai misalnya, Irak itu di Asia, termasuk Palestina itu di Asia. Nah, Bapak Ibu hadis sekalian, itu di antara sunnah Nabi kita salaman, itu yang hilang ya, hari ini. Nah, tradisi yang lain misalkan sungkeman. Ini mohon maaf, ada sebagian suku di bangsa Indonesia itu yang senang mentradisikan sungkeman. Apa sungkeman? Bersimpuh di bawah telapak kaki kedua orang tuanya. Ternyata itu sunnah Nabi, bahkan diajarkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu hadis sekalian. Kan kadang orang yang nggak tahu menganggapnya kok sampai kayak menyembah gitu kan, betul nggak? Di bawah kakinya bersimpuh, sebagian suku mencuci kakinya. Itu saya jumpai di suku Jawa dan suku Sunda. Saya pernah melihat itu. Nah, mungkin juga suku-suku lain Sulawesi mungkin juga ada. Wallahu a'lam. Yang saya lihat seperti itu. Apakah dalam perkawinan, ya, misalkan seorang pengantin perempuan mau menikah, menangis terseduh-seduh, minta restu ibunya, bapaknya, bersimpuh di bawah telapak kakinya. Atau ada yang diformalkan, ya, misalkan orang tua duduk, dicuci kakinya, dicium kakinya, dipeluk kakinya. Ini kan budaya bangsa Indonesia. Dan di sebagian bangsa yang muslim itu tidak dijumpai. Di Arab nggak dijumpai, nggak ada. Ternyata itu ada dalam beberapa hadis. Misalkan riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, bahwa disebutkan seorang sahabat mengatakan, lamma qadimna al-Madinah, ketika kami masuk ke dalam kota Madinah, itu seorang sahabat namanya Zahirah mengatakan, wa kana fi waqti Abdul Qais, dan dia berada dalam delegasi rombongan Abdul Qais, rombongan dagang pulang dari luar kota Madinah bersama rombongan Abdul Qais. Apa yang dilakukan? Lamma qadimna al-Madinata ja'alna natabadar bin rawahilina. Kami natabadar, bersegera meninggalkan kendaraan-kendaraan kami, tunggangan-tunggangan kami. Apa di antara tunggangan mereka? Ada unta, ada kuda, ada keledai, ada bagal. Bagal itu antara keledai dan kuda. Dia hasil kawin silang. Dia dedeknya nggak segede kuda, tapi juga tidak sekecil keledai. Itu mereka meninggalkan kendaraan apa? Fanuqabbilu yadan Nabi, lalu kami bersegera mencari baginda Nabi, mencium tangannya, warijlahu, dan kakinya. Jadi cium tangan dan cium kaki itu biasa. Gitu. Sahabat melakukan itu. Bahkan itu dikatakan qadimna, kami, rombongan, serombongan, bukan satu orang, banyak, dan dilakukan oleh para sahabat.
Dalam kejadian yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Zubair bin Abdullah, disebutkan dalam satu hadis bahwa aku tidak jarang melihat sahabat Umar bin Al-Khattab mencium tangan Rasulullah. Dalam riwayat Suhaib disebutkan Suhaib itu adalah pembantunya Sayyidina Umar. Beliau yang sering menggantikan sholat berjamaah, imamnya, khususnya ketika Umar sakit. Itu Suhaib. Karena khalifah itu di zaman Nabi itu yang memimpin sholat berjamaah. Di zaman Abu Bakar lah yang memimpin sholat berjamaah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, khalifah, termasuk Jumatnya. Nah, Suhaib ini mengatakan begini, aku sering melihat Ali bin Abi Thalib mencium tangan Abbas dan mencium kaki Abbas. Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang alim, mencium tangan dan kaki Abbas, pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi cium tangan dan cium kaki dalam tradisi sahabat biasa, bahkan orang Yahudi. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan imam-imam yang lain, bukan cuma beliau yang meriwayatkan, karena kejadiannya itu banyak diketahui. Apa? Ketika dua orang Yahudi bertanya kepada baginda Nabi tentang 9 ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi menjawabnya dengan sempurna. Kalau saya runut lagi panjang ya, tentang 9 ayat ini. Apa kata orang Yahudi? Shadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Tapi dia nggak masuk Islam karena mereka orang Yahudi meyakini tradisi syariat mereka buat mereka, tidak termansuh, tidak terhapus oleh syariat Nabi Muhammad. Mereka meyakini begitu. Mereka meyakini syariat Yahudi itu istimewa. Mengatakan benar engkau Muhammad. Lalu tangan Nabi dicium, kaki Nabi dicium. Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi. Nggak percaya? Silakan cari hadisnya. Zaman sekarang sudah canggih, bisa buka AI, bisa buka website, Google dan lain sebagainya. Orang Yahudi mencium tangan dan kaki Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadis sekalian, membenarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Nah, terkait tradisi cium tangan ini sampai Imam Nawawi dalam kitabnya Fatwa Nawawi menjelaskan mencium tangan orang ini bukan subjektif ya, bukan subjektif. Bukan gara-gara Imam Nawawi ulama, Imam Nawawi mengatakan dan ulama-ulama yang lain mencium tangan orang alim dan orang yang berjasa mengajarkan agama. Misalnya ketika kita kecil diajarin sama ustaz masjid, alim Fatha'a, alif kasra'i, alif doma, baca juz amma, baca Al-Quran. Kata Imam Nawawi, hukumnya sunnah, berpahala, dianjurkan. Niatnya mengikuti sunnah Nabi, berpahala. Mencium tangan orang yang mulia karena ilmu dan karena akhirat. Misalkan ada ahli ibadah, makanannya halal, perkataannya bagus, cium tangannya, kata Imam Nawawi, berpahala, sunnah. Dan makruh mencium tangan seseorang karena dunia. Wah, ini orang kaya nih, hartanya bejibun, cium tangannya, makruh kata Imam Nawawi. Mencium tangan karena menghormati dunianya, menghormati hartanya, menghormati jabatannya, makruh kata Imam Nawawi. Kalau salaman bagus, tapi kalau sampai cium tangan kepada orang yang mulia karena dunia, makruh kata para ulama. Lalu sungkeman misalkan dalam ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 99 dan 100 dikatakan bagaimana Allah menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dan orang tuanya. Di situ ada kisah sungkeman, Bapak Ibu. Ayatnya berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma dakhalu 'ala Yusufa. Ketika mereka saudara-saudara Nabi Yusuf dan orang tuanya, yaitu Nabi Yakub, masuk ke istana, ke ruangan Nabi Yusuf, apa? Awa ilaihi abawaihi. Nabi Yusuf merangkul kedua orang tuanya, memeluknya karena kangen, udah lama nggak berjumpa. Sama dengan pesan baginda Nabi. Dalam riwayat Anas bin Malik dikatakan para sahabat Nabi kalau sudah lama tidak berjumpa mereka berpelukan. Wa in ja'u min safarin ta'anaqu. Kalau mereka ketemu tasofahu, kalau mereka ketemu salaman, kalau ketemunya udah lama, udah seminggu nggak ketemu, atau sebulan, atau bahkan setahun, berpelukan. Itu sunnah Nabi kita yang mulia.
Nah, Al-Quran menggantikan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf dalam ayat itu? Qala Yusuf, qala udkhulu Misra insyaallah amin. Masuklah kalian, wahai orang tuaku, wahai saudara-saudaraku yang ada sebelah situ. Yang Nabi Yusuf dibuang oleh di antara orang itu saudaranya, dimasukin ke sumur. Jadi sejarahnya panjang itu. Sampai beliau dipungut oleh Al-Aziz, menteri, semacam raja ketika itu. Lalu tahu ternyata ada saudaranya, ternyata yang jadi kepercayaan Al-Aziz itu Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Udkhulu Misra insyaallah amin. Masuklah kalian ke negeri Mesir, insyaallah aman. Insyaallah tentram, insyaallah sejahtera. Lalu apa yang dilakukan Nabi Yusuf, Bapak Ibu sekalian? Wa rafa'a, ini dalil tentang yang namanya sungkeman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nabi Yusuf mengangkat, rafa, menaikkan kedua orang tuanya kemana? 'Alal 'arsy, ke atas bangku. Aras itu singgasana. Singgasana itu apa? Bangku, kursi. Sehingga posisinya lebih tinggi dari yang lain, dari saudara-saudaranya yang 11. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Lalu apa yang dilakukan oleh saudaranya yang 11? Wa kharru lahu sujada. Ayat menyebutkan begitu. Itu sambungan ayat tadi. Wa kharru lahu sujada. Saudara-saudara yang 11 itu tersungkur jatuh di bawah kaki kedua orang tuanya yang ada di atas bangku. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa bedanya dengan sungkeman? Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Malah ini lebih tragis. Sujud tersungkur, palanya ada di bawah kaki. Di bawah kaki Nabi Yakub. Secara tidak langsung Al-Quran mengajarkan kepada kita umat Islam tentang bukan hanya boleh sungkeman itu, tapi itu ajaran Al-Quran, menghormati orang tua. Seperti tadi yang kita sebutkan, seorang putri perempuan mau menikah, sungkeman kepada kedua orang tuanya, mengungkapkan rasa terima kasih yang telah membiayainya, mengurusnya dari kecil, memberikan pakaiannya, memberikan makannya, memberikan kasih sayangnya. Sama dengan mahasiswa misalkan ketika lulus wisuda, di samping panggung sungkeman kepada kedua orang tua. Ini ajaran hormat kepada kedua orang tua, sungkeman, ungkapan terima kasih. Di mana haramnya? Sangat disayangkan ada hari ini Ustaz yang mengatakan sungkeman itu haram. Tidak ada ajaran dalam Islam. Maaf, saya menggunakan kalimat bid'ah. Ada yang mengatakan begitu. Banyak ya. Nah itu Bapak Ibu harus sekalian. Kenapa? Karena tidak memahami secara komprehensif. Belum sampai dalil kepada dia belum tahu, belum baca, udah menjustifikasi. Bahkan yang menarik, saya pernah lihat kiriman dari jamaah saya, Ustaz ini ada Ustaz bilang katanya kencing anjing itu tidak najis, kencing babi tidak najis. Itu ada ya Ustaz, ada videonya, ada YouTube-nya. Padahal ulama menegaskan kenajisan anjing dan babi dan jelas. Nabi berpesan, "Idza uliga ahadukum", kalau anjing itu menjilat ember, falyagsilha sab'an, cuci 7 kali. Itu jilatannya, apalagi kencingnya kata para ulama, itu jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini ada seperti paham Yahudi. Kata orang Yahudi kan disebutkan dalam kitab tafsir, babi itu yang haram dagingnya, tapi lemaknya enggak, karena lemak bukan daging tadi. Maka lemaknya ini dibuat ngecat kapal laut, perahu untuk lapisannya. Itu orang Yahudi. Yang diharapkan kan dagingnya, lemaknya enggak. Lemak itu bukan daging, jadi aneh gitu cara berpikirnya. Enggak sesuai apa yang mereka dapati dari para ulama, sekedar ingin viral dan lain sebagainya. Jadi unik gitu, mencari hal-hal yang berbeda. Jadi agama itu tidak begitu. Itu sungkeman. Sama dengan pulang kampung, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pulang kampung itu sunnah Nabi. Dan yang menariknya ada fatwa dari ulama terkenal sudah meninggal dunia ahli hadis bahwa anjang sana dan anjang sini di hari raya Idul Fitri haram, bid'ah. Itu fatwanya. Jadi anjang sana itu maksudnya Lebaran ini kita keliling rumah, salaman dari rumah ke satu, rumah kedua. Itu dipatwakan haram. Itu ada fatwanya Bapak Ibu. Kan aneh.
Kenapa tidak melihat maslahatnya, tidak melihat ukhuwahnya, silaturahminya, hadis-hadis Nabi yang umumnya? Karena al-aslu fil muamalah al-ibah. Asal segala sesuatu dalam muamalah, dalam perniagaan maupun dalam perhubungan sosial itu adalah boleh, kecuali ada hal-hal negatif. Itu dalam agama kita begitu. Banyak hal seperti itu. Makanya Nabi ketika Nabi Fathu Makkah, Nabi apa yang disebutkan? Al-Watan, kampung halaman, negeriku. Ketika Nabi mendekati kota Madinah juga sama kecintaan beliau kepada tempat beliau hidup di situ bersama Aisyah, bersama para sahabat kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Apa yang dikatakan dalam hadis sahih, ini hadis sahih. Sehingga Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini bahwa hubbul watani minal iman. Cinta tanah air, cinta negeri dia dilahirkan, negeri dia hidup di situ adalah bagian dari keimanan. Imam Ibnu Hajar mengatakan begitu. Imam Badruddin juga begitu. Ulama lain juga begitu. Apa? Hadis itu berbunyi, lama khadimal Madinah. Nabi kalau mendekati negeri Madinah, kota Madinah, wa nazara ila judrati, dan sudah melihat tembok-temboknya. Apa namanya? Rumah-rumah penduduk kota Madinah. Karena kan padang pasir itu perkampungannya berkumpul, udah kelihatan. Oh, itu Madinah. Apa yang Nabi lakukan? Awda'ana qadahu, Nabi mempercepat langkah ontaknya. Wa in kana 'ala dabbatin, dan Nabi kalau berada di atas kendaraan selain onta, harrakaha, Nabi menggerakkannya biar cepat sampai kepada Madinah, min hubbiha, karena kecintaannya kepada kota Madinah. Kalimat wa in kana 'ala dabbatin harrakaha digarisbawahi oleh para ulama bahwa inilah dalil disyariatkannya cinta tanah air, cinta kampung halaman, cinta kepada suatu daerah di mana dia dilahirkan, di mana dia pernah hidup bersama para orang-orang yang ketika itu dia hidup bersama teman sebaya masa kecilnya. Tuh, Bapak Ibu hadis sekalian. Maka pulang kampung ketemu saudaranya orang tua, abangnya orang tua, adiknya orang tua, ponakannya orang tua. Itu sunnah Nabi. Makanya kata Sayyidina Umar berkata, kalau bukan karena disyariatkannya cinta tanah air, cinta kampung halaman, cinta kepada negeri di mana dia besar dan tumbuh di situ bersama orang-orang semasa kecilnya, maka negeri yang tandus dan gersam tidak akan pernah akan dibangun dan dimakmurkan oleh manusia. Kenapa? Tidak ada kecintaan. Maka hikmah cinta tanah air adalah meskipun daerahnya gersam, tandus, tapi dia mau membangun, memajukan daerahnya, memakmurkan negerinya. Itu kata Umar bin Al-Khattab, Bapak Ibu hadis sekalian. Itu cinta tanah air. Hubbul watani bilani. Makanya ulama-ulama itu selalu menukil, itu perkataan ulama sebetulnya, bukan perkataan itu. Perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Jadi banyak tradisi-tradisi yang ada di kita itu sebetulnya itu dibangun di atas tanah. Di Timur Tengah kering Bapak. Idul Fitri nggak ada kayak di kampung. Di Timur Tengah itu budaya agak tertutup. Nggak gampang kita datang ke rumah seseorang, kecuali kita kenal betul atau kecuali kita saudaranya. Begitu di Timur Tengah. Tapi kan kita budayanya terbuka, welcome gitu. Tetangga dengan tetangga, khususnya di pedesaan ya. Di rumah seperti perumahan juga, kalau kita sudah lama tinggal di sini, itu kenal dengan tetangga. Di Timur Tengah tidak gampang kita datang ke rumah seseorang. Itu yang saya rasakan. Dan begitu memang fenomenanya. Di antara orang Arab itu nggak begitu. Yang datang itu cuma saudaranya. Nggak kayak di kita. Di kita itu semarak. Idul Fitri semarak, Idul Adha semarak. Di Timur Tengah antara Idul Fitri dan Idul Adha lebih semarak Idul Adha. Sesemarak Idul Adha pun nggak seperti kita. Betul, nggak sesemarak kita. RT atau panitia kurban, saya di mana warga kita yang belum dapat daging bungkusan daging di Timur Tengah nggak ada begitu. Di absen di rumahnya satu-satu nggak ada. Saya tidak pernah jumpai, saya nggak pernah dapat daging itu di Timur Tengah 11 tahun. Ya, padahal mahasiswa itu sabi kan berhak.
Karena kurban itu kan sepertiga buat yang berkorban kalau dia mau ngambil, betul? Sepertiga buat fuqara dan masakin yang membutuhkan, sepertiga buat kenalan, tetangga dan sebagainya. Sampai orang Yahudi, orang Nasrani saja boleh non Islam dapat daging kambing, daging kurban, boleh. Apalagi kalau dia bertangga. Nah inilah kehebatan agama kita. Kehebatan ajaran Islam itu penuh rahmah, penuh kasih sayang. Jadi cukup panjang ya, saya tidak ingin berpanjang kalam. Khawatir mungkin di antara kita ada yang mau kerja berangkat jam 6 ya, mempersiapkan kendaraannya. Maka saya cukupkan ya, biar dia cukup waktu ya, untuk berangkat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kedaifan anak fakir sendiri. Saya mohon maaf, saya nggak tahu di sini apakah dibuka pertanyaan atau enggak. Saya nggak tahu pengurus baru ini ya. Kalau zaman almarhum lagi Syarifudin Mahfuz itu nggak ada, saya langsung turun minta salam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, bukan maksud kalau ada hal yang barangkali tidak disebut mencederai atau menyinggungkan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, saya pelajari dan dari kitab-kitab ulama seperti itu bagaimana ajaran Islam. Maka tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kedaifan al-fakir sendiri. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.